Dia menceritakan kepada Bu Vina bahwa arwah Pak Yanto ini masih bergentayangan guys, dan kondisinya masih sama, telinganya sedang disogrok dengan besi panas oleh jin yang dikirimkan si penyantet tersebut. Akhirnya teman Pak Yanto pun menyarankan untuk Bu Vina setiap hari mendoakan Pak Yanto bersama anak-anaknya. Hai, annyeonghaseyo yorobun. Kembali lagi bersama aku di akun YouTube Ayumu Channel. Kali ini aku mau bawain cerita tentang pengalaman pribadi narasumber aku, di mana cerita ini akan agak sedikit horor karena berhubungan dengan santet. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kalian simak dan tonton video aku sampai habis. Dan sebelum kalian lanjut tonton videonya, aku mau ngingetin kalian buat like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dulu ya. Sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai kisah ini, aku mau ceritain dulu tentang biografi narasumberku ini guys. Nah, narasumberku ini nggak mau disebutin namanya, jadi kita sebut aja dia sebagai Ibu Vina. Ibu Vina ini guys, membagikan pengalaman pribadinya tentang suaminya yang terkena santet dan bahkan sampai meninggoy karena ulah dari tetangganya yang iri melihat Ibu Vina beserta suami merenov rumah mereka. Nah, for your information aja guys, suami Ibu Vina ini adalah seorang perantau. Dan suami Ibu Vina ini dalam 1 tahun pulangnya cuma sekali, yaitu dalam bulan Ramadan aja guys. Oke guys, diawali dari kepulangan suami Ibu Vina yang kita samarkan aja sebagai Bapak Yanto guys. Nah, Bapak Yanto ini pulang saat H-20 Lebaran. Dan sesampainya di rumah, Bapak Yanto ini kaget melihat kondisi rumahnya yang sudah reot dan banyak atap-atap yang bolong. Akhirnya Pak Yanto ini bilang ke Bu Vina, "Bu, rumah kita sudah mulai reot, atap juga banyak yang bolong-bolong. Apa kita renovasi aja ya rumahnya? Ada dana nih buat renovasi." Nah, akhirnya si Bu Vina ini dan Pak Yanto sepakat untuk merenovasi rumah mereka guys. Keesokan harinya, Pak Yanto mulai membeli bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk merenov rumahnya, seperti semen, pasir, bambu, genteng, dan lain-lain. Pak Yanto juga mencari tukang bangunan dan sekaligus meminta tolong kepada tetangga-tetangganya untuk bergotong royong merobohkan bangunan rumah Pak Yanto yang lama guys. Nah, singkat cerita guys, rumah Bapak Yanto dan Ibu Vina sudah selesai direnovasi. Setelah itu, Ibu Vina mulai mengumpulkan tetangganya untuk melakukan buka bersama guys, karena pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan Ibu Vina pun mulai memasak untuk acara buka bersama dan sekaligus bentuk terima kasih dan bentuk rasa syukur karena rumahnya sudah selesai direnovasi guys. Setelah kegiatan buka bersama ini selesai, akhirnya para tetangga pun pulang ke rumah masing-masing. Dan Pak Yanto serta Bu Vina mulai melakukan aktivitas seperti biasa guys. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian aneh pun mulai bermunculan guys. Pada suatu malam, Pak Yanto ketika dia sedang duduk dan beristirahat di ruang tamunya, tiba-tiba digagetkan dengan adanya suara yang berasal dari atap rumah. Nah, suara itu seperti lemparan batu atau benda yang sangat besar yang mengarah ke atap rumah Pak Yanto. Ya, intinya seperti barang besar yang jatuh gitu guys. Bu Vina yang awalnya tidur jadi kebangun karena mendengar suara itu guys. Tanpa pikir panjang, akhirnya Pak Yanto bergegas mengambil tangga untuk naik ke atap guys. Dan sesampainya di atap, Pak Yanto mulai bingung karena dia tidak menemukan apapun di atap guys. Padahal dia mengira gentengnya bakal rusak karena adanya suara tadi. Tapi setelah dicek, dan Pak Yanto juga sudah muter-muter di atap, tidak ditemukan apapun, entah itu kucing atau barang-barang jatuh seperti batu, itu nggak ada. Jadi di sini Pak Yanto mulai bingung dan Bu Vina pun mulai merasa was-was. Nah, for your information, ternyata kampung Bu Vina ini guys terkenal dengan warganya yang punya banyak santet. Nah, karena alasan itulah Bu Vina mulai merasa was-was. Sedangkan Pak Yanto memang tidak mempercayai hal-hal seperti ini guys. Pak Yanto memang nggak percaya dengan adanya santet atau mistis-mistis lainnya. Jadi Pak Yanto mulai turun dan melanjutkan istirahatnya. Long story short, akhirnya Lebaran pun tiba. Pak Yanto, Bu Vina beserta anak-anaknya mulai merayakan Lebaran guys. Mereka mulai bersilaturahmi kepada tetangga, saudara, dan kerabat lainnya. Tapi di sini Bu Vina mulai merasakan keanehan guys. Karena porsi makan Pak Yanto yang biasanya sedikit,
sekarang berubah menjadi dua ya, satu piring itu sampai membunuh gitu guys. Dan biasanya Pak Yanto ini makan satu hari 3 kali. Nah ini Indra malah menjadi 5 kali dalam sehari guys. Akhirnya Bu Vina ini pun curiga. Dan gak hanya itu aja, wajah Pak Yanto pun mulai bengkak, perutnya juga mulai buncit. Dan sini Bu Vina mulai merasa was-was. Tapi karena ini masih musim lebaran, akhirnya Bu Vina mulai menepis overthinkingnya dan mulai berpikir positif. H+5 lebaran, para saudara Ibu Vina ini mulai berdatangan ke rumah Ibu Vina untuk melakukan silaturahmi. Setelah itu mereka mulai berbincang-bincang, ngobrol santai, dan mereka merencanakan untuk pergi ke pantai guys. Mereka merencanakan pergi ke pantai sekitar keesokan harinya di jam 8 pagi. Nah setelah itu setelah mereka berbincang-bincang cukup lama, akhirnya keluarga dan saudara Bu Vina ini memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sepulangnya keluarga Bu Vina pun melakukan aktivitasnya seperti biasa bersama Pak Yanto dan anak-anaknya. Mereka mulai makan dan istirahat dan juga bersantai di ruang tamu. Singkat cerita, malam pun tiba. Jam menunjukkan jam 12 malam, yang pada saat itu Pak Yanto sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu merokok, main HP, dan juga minum kopi di area ruang tamu. Sedangkan Bu Vina dan anak-anaknya sudah tidur ya guys, karena memang udah malam. Nah sekitar jam 12 lebih 10 menit, Pak Yanto lagi-lagi dikagetkan dengan adanya suara seperti kemarin guys. Tapi kali ini suaranya 2 kali lebih besar dan juga lebih keras. Dan suara ini juga cukup menggema. Akhirnya Pak Yanto karena merasa kaget, dia mulai keluar lagi ke rumahnya. Setelah keluar ke rumah, Pak Yanto mulai menaiki atapnya menggunakan tangga. Dan sampainya di atap, ternyata lagi dan lagi tidak ditemukan apapun di sana guys. Di pagi harinya, tepatnya setelah sholat subuh, Bu Vina ini mulai menyiapkan sarapan dan bekal yang akan Bu Vina bawa ke pantai guys. Setelah itu Bu Vina mulai membangunkan anak-anaknya dan Bu Vina pun mulai mandi. Nah saat mandi, Bu Vina dikejutkan dengan suara rintihan dari kamar yang merupakan suara Pak Yanto. Aduh Bu, sakit telingaku, kepalaku juga pusing. Akhirnya Bu Vina yang tadinya mandi bergegas menuju ke kamar untuk melihat kondisi Pak Yanto guys. Nah benar, Pak Yanto ternyata sedang memegang telinganya dan dia menangis merintih kesakitan. Dan akhirnya Bu Vina pun bergegas untuk menghidupkan motornya dan mencari klinik terdekat untuk memeriksakan kondisi Pak Yanto guys. Sesampainya di klinik, si bidan ini bilang kalau di telinga Pak Yanto ini nggak ada penyakit apa-apa dan gak ada yang lecet. Tapi karena si Pak Yanto ini terus merintih kesakitan, akhirnya si bidan ini memberikan obat pereda nyeri kepada Pak Yanto. Setelah dapat obat pereda nyeri, Bu Vina dan Pak Yanto pun pulang ke rumah mereka. Nah sesampainya di rumah, Pak Yanto mulai meminum obat dan dari hasil obat ini, Pak Yanto sudah mulai merasa mendingan. Karena kondisi Pak Yanto yang kurang fit, akhirnya acara ke pantai harus diundur ke keesokan harinya guys. Keesokan harinya kondisi Pak Yanto ini masih kurang fit, tapi dibandingkan sebelumnya Pak Yanto lebih mendingan hari ini guys. Nah setelah itu Pak Yanto mulai pergi ke pantai meskipun dalam kondisi yang kurang fit, karena dia kasihan kepada anak-anaknya yang sudah dia janjikan untuk pergi liburan ke pantai. Sampainya di sana Pak Yanto mulai berbincang-bincang, ngobrol, mulai main pasir bersama anak-anaknya. Nah meskipun dia merasa sakit, dia tetap berpenampilan sudah sehat di depan anak-anaknya karena takut anak-anaknya khawatir kepada Pak Yanto. Singkat cerita guys, lebaran udah usai dan Pak Yanto ini tabungannya mulai menipis. Nah akhirnya Pak Yanto memutuskan untuk balik lagi kerja di perantauan. Tapi karena kondisinya kurang fit dan telinganya sering sakit-sakitan, kepalanya sering pusing, akhirnya Bu Vina tidak mengizinkan Pak Yanto ini untuk balik ke perantauan. Tapi karena Pak Yanto ini maksa dan Pak Yanto pun juga gak ada aktivitas di rumah, akhirnya Pak Yanto bersikeras untuk tetap pergi ke perantauan. Dan akhirnya Bu Vina pun luluh dan mengizinkan Pak Yanto untuk berangkat bekerja lagi di perantauan. Oh ya, for your information aja, Pak Yanto ini berangkat ke perantauan gak sendirian ya guys. Dia berangkat bersama 4 temannya, yang aku sebut saja salah satunya adalah Bapak Hendra. Nah, mereka ini ketemuan di pelabuhan untuk berangkat bersama ke perantauan.
Nah, sesampainya di pelabuhan, Pak Hendro ini dibuat kaget karena melihat kondisi Pak Yanto yang mukanya bengkak dan perutnya buncit. Gak cuma itu, wajah Pak Yanto juga pucat. Nah, Pak Yanto ini menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia memang sedang sakit dan badannya kurang fit. Karena melihat kondisi Pak Yanto yang kurang sehat dan kurang fit, akhirnya teman-teman Pak Yanto ini menyarankan kepada Pak Yanto agar tidak berangkat menuju ke perantauan. Tapi karena Pak Yanto bersih keras dan tiketnya pun juga sudah keluar, Pak Yanto meyakinkan teman-temannya kalau dia sudah sehat dan dia tetap akan berangkat ke perantauan untuk bekerja, guys. Dan untuk sampai ke perantauan, mereka harus menempuh jalur laut selama 4 hari, guys. Karena lokasi perantauannya pun cukup jauh dari lokasi mereka. Dan kenapa aku gak sebutin lokasi perantauannya? Karena sama narasumberku pun memang gak diperbolehkan untuk menyebut lokasi perantauannya, guys. Singkat cerita, sampailah mereka di perantauan, guys. Nah, sesampainya di sana mereka langsung istirahat. Karena mengingat perjalanan yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Pak Yanto pun mulai bergegas untuk bersih-bersih dan selanjutnya dia makan dan langsung beristirahat di tempat tidur. Belum sehari ada di perantauan, pada malam harinya tepatnya setelah azan maghrib, Pak Yanto mulai merintih kesakitan lagi, guys. Dia mulai memegang telinganya dan parahnya dia mulai membentur-benturkan kepalanya ke tembok karena merasa telinganya kesakitan lagi, guys. Karena merasa panik, akhirnya teman-teman Pak Yanto ini membawa Pak Yanto ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan kondisi Pak Yanto. Sesampainya di THT, dokter pun mulai memeriksa kondisi Pak Yanto. Dan lagi-lagi hasilnya tetap sama, guys, seperti sebelumnya. Telinga Pak Yanto ini gak ada kelecetan sedikit pun dan gak ada penyakit apapun di telinga Pak Yanto. Tapi karena Pak Yanto ini tetap merasa sakit, akhirnya dokter ini memberikan obat pereda nyeri lagi kepada Pak Yanto. Akhirnya teman-teman Pak Yanto pun membawa Pak Yanto ini kembali ke kontrakan mereka. Tapi guys, kondisi Pak Yanto ini semakin hari semakin parah dan puncaknya di jam 12 malam. Setiap jam 12 malam Pak Yanto ini selalu merintih kesakitan dan terus membenturkan kepalanya ke dinding, guys. Nah, karena teman-temannya ini ngerasa kasihan, akhirnya sebagian dari teman-temannya ini kerjanya bergantian. Biasanya kan barengan, ini nggak mereka shift-shiftan karena untuk menjaga Pak Yanto. Setelah mengetahui kalau suaminya sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dibawa ke THT dan dinyatakan tidak ada penyakit oleh dokter-dokternya, akhirnya Bu Vina ini pun curiga kalau suaminya terkena kiriman santet, guys. Dan akhirnya Bu Vina ini memutuskan untuk ke orang pintar menanyakan kondisinya si Pak Yanto ini, guys. Sesampainya di rumah orang pintar ini, Bu Vina langsung menceritakan kronologi tentang kondisi Pak Yanto. Yang mana Pak Yanto ini sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dibawa ke THT dan tidak ada diagnosa apapun terhadap penyakit Pak Yanto. Nah, akhirnya si orang pintar ini pun mulai mengecek kondisi Pak Yanto menggunakan media video call. Jadi memang face to face antara orang pintar ini dan Pak Yanto ya, guys. Setelah di Terawang, ternyata memang benar, guys, Pak Yanto ini mendapatkan kiriman santet dari 2 orang wanita yang merupakan orang sekitar atau tetangga Pak Yanto dan Bu Vina sendiri. Tapi orang pintar ini tetap menyembunyikan identitas si penyantet ini ya, guys, karena takut akan menimbulkan kekacauan jika orang pintar ini menyebutkan identitas si pelaku pesantet ini, guys. Setelah mengetahui suaminya yang kena santet, akhirnya Bu Vina ini menyampaikan informasi kepada teman-temannya Pak Yanto, guys. Dan akhirnya Bu Vina sangat memaksa dan meminta tolong kepada teman-temannya untuk segera memulangkan Pak Yanto. Karena Bu Vina ini pun juga mempunyai rencana untuk membawa Pak Yanto ke sebuah pondok pesantren untuk diobati oleh para ustadz dan untuk diruqyah di pondok pesantren tersebut, guys. Singkat cerita, akhirnya Pak Yanto ini mau untuk diajak pulang, guys. Nah, karena kondisi Pak Yanto ini masih kurang fit, akhirnya Pak Yanto pulang ditemani oleh salah satu temannya yaitu Pak Hendro. Mereka berdua pulang menggunakan jalur laut seperti biasa, yaitu menggunakan kapal ya, guys. Setelah masuk ke kapal, Pak Yanto terus-menerus merintih kesakitan. Dan dia pun setelah masuk kapal mulai terbaring lemas, dia udah gak bangun, dia gak bisa makan, dan dia pun sampai pup di celana, guys.
Jadi memang kondisi Pak Yanto ini sudah mengkhawatirkan ya guys, karena memang dia udah gak bangun. Nah untung aja Pak Hendro ini orangnya baik hati dan sangat tulus guys. Dia rela menyuapi Pak Yanto, merawat Pak Yanto, dan bahkan dia juga membersihkan pup-pup Pak Yanto ini yang mulai berjatuhan ke celananya. 3 hari pun berlalu, dan di sini kondisi Pak Yanto semakin hari itu semakin buruk guys. Dia udah mulai gak mau makan, gak mau minum, dan nafasnya aja udah mulai engap. Akhirnya Pak Hendro ini pun panik dan dia mulai meminta infus kepada staf kapal, dan dia memanggil dokter yang ada di kapal itu untuk memeriksa kondisi Pak Yanto guys. Mendengar kondisi suaminya yang semakin kritis, akhirnya Bu Vina beserta keluarganya mulai datang ke pondok pesantren guys untuk mendoakan kondisi Pak Yanto yang semakin hari semakin memburuk. Setelah mendapatkan kabar kalau Pak Yanto ini sudah sampai di pelabuhan, akhirnya Bu Vina bersama saudaranya pun berangkat menuju ke pelabuhan guys. Nah setelah sampai di sana, dia melihat kondisi Pak Yanto yang sudah gak kuat buat berdiri. Dan akhirnya Pak Hendro pun memutuskan untuk menggunakan jasa angkut yang digunakan untuk membawa Pak Yanto menuju ke mobil Bu Vina guys. Sampainya di mobil, Bu Vina langsung nangis histeris guys melihat kondisi suaminya yang semakin kritis dan mukanya semakin pucat, dan juga Pak Yanto sudah tidak membuka matanya guys. Nah karena kondisi kayak itu, akhirnya saudara Bu Vina ini menyarankan kepada Bu Vina untuk membawa Pak Yanto ke rumah sakit terdekat di sekitar pelabuhan. Karena nggak memungkinkan kalau untuk dibawa ke rumah sakit di kampungnya, mengingat kondisi Pak Yanto yang sudah nggak membuka matanya. Nah akhirnya Bu Vina pun memutuskan untuk mengiyakan saran dari saudaranya. Dia mulai mencari rumah sakit di sekitar pelabuhan agar cepat menangani kondisi Pak Yanto yang semakin kritis guys. Setelah mendapatkan rumah sakit di area pelabuhan, Pak Yanto pun langsung mendapatkan penanganan yang serius. Mengingat kondisinya yang sudah mulai kritis, nafasnya yang mulai engap, dan wajahnya pun juga mulai pucat guys. Jadi pihak rumah sakit membawa Pak Yanto ini ke ruang UGD dan langsung memberikan infus kepada Pak Yanto. Gak lama kemudian saudara Pak Yanto ini datang bersama kedua anaknya ke rumah sakit untuk melihat kondisi Pak Yanto. Nah sesampainya di sana, kedua anak Pak Yanto ini nangis histeris guys. Dia kaget melihat kondisi ayahnya yang terbaring lemas di kasur rumah sakit. Mereka langsung memeluk ayahnya dan nangis di pundak ayah mereka guys. Bu Vina pun melihat kejadian ini semakin menangis histeris juga. Dan saat jam 10 malam, kondisi Pak Yanto ini makin mengkhawatirkan dan semakin drop. Akhirnya pada saat jam 10:05, Pak Yanto mulai mengembuskan nafas terakhirnya guys. Dan satu isi ruangan pun mulai histeris menangisi kondisi Pak Yanto yang sudah meninggal. Setelah itu dokter datang ke ruangan Pak Yanto untuk memeriksa kondisi Pak Yanto guys. Dan sudah dipastikan bahwa Pak Yanto ini memang meninggal. Dan akhirnya Bu Vina bersama keluarganya pun sepakat untuk membawa jenazah Pak Yanto untuk dibawa ke pulang kampung dan akan dimakamkan ke keesokan harinya. Singkat cerita, setelah jenazah Pak Yanto ini dimakamkan guys, salah satu teman Pak Yanto ini datang untuk melayat ke rumah Pak Yanto. Nah, for your information, teman Pak Yanto ini adalah seorang indigo guys. Dia menceritakan bahwa dia pernah didatangi oleh arwah Pak Yanto. Dia menceritakan kepada Bu Vina bahwa arwah Pak Yanto ini masih bergentayangan guys. Dan kondisinya masih sama, telinganya sedang disogrok dengan besi panas oleh jin yang dikirimkan si penyantet tersebut. Akhirnya teman Pak Yanto pun menyarankan untuk Bu Vina setiap hari mendoakan Pak Yanto bersama anak-anaknya. Dan singkat cerita, Bu Vina pun mulai mengikhlaskan kepergian Pak Yanto guys. Oke guys, begitulah akhir cerita dari kisah Bu Vina yang mana suaminya terkena santet oleh tetangganya sendiri. Dan mungkin ada beberapa pengalaman yang kita bisa petik dari kisah di atas, seperti perjuangan seorang ayah yang rela mencari nafkah untuk anak dan istrinya meskipun dalam kondisi yang tidak sehat. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis guys.
Dan aku mau informasiin mungkin dari kalian di sini ada yang punya cerita dan pengen ceritanya aku up, langsung aja kalian kirim ceritanya ke email yang ada di bio aku. Oke guys, segitu dulu ya cerita dari aku. Thank you so much for watching. Bye bye.